Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, jadi udah suaranya sudah terdengar ya, cukup. Sudah Pak. Cukup, Pak. Jadi kita hari ini kita akan bicarakan masalah kurva kapabilitas. Jadi bila sebelumnya kita sudah mengenal ya bahwa generator itu mempunyai karakteristik pengaturan tegangan dan frekuensi ya pada generator mandiri. Kemudian ketika generator itu dipasang paralel, dia akan mempengaruhi pengiriman par atau pengiriman watt ke jaringan ya. Itu yang bisa kita lihat di sini ya. Ya, tadi kita tuh bisa mengirimkan par, bisa mengirimkan watt ya. Itu dibatasi oleh kapabilitas daripada generator. Jadi kalau misalkan ya namanya setiap mesin ya, setiap bagian itu ketika kita mau memberikan itu kan dia ada batas-batas terhadap temperatur dan lain-lain ya. Jadi misalkan ketika kita mau minta generator itu dikirim par tertentu ya, dia bisa dengan menaikkan arus medan ya. Akan tetapi ini kan ada batasnya ya. Jadi generator itu punya batas. Jadi kapabilitas ini kita bicara rating dari sebuah generator bahwa kapabilitas generator itu memiliki batas-batas yang harus dipenuhi eh, agar tidak terjadi pemanasan baik pada belitan stator maupun pada belitan rotor ya. Ini yang akan kita bicarakan pada hari ini yang kita sebut dengan kurva kapabilitas ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa pada belitan rotor dan belitan stator ya dan batas eksternal lainnya ya digambarkan di dalam sebuah grafik yang kita sebut dengan kurva kapabilitas tadi ya. Jadi di sini menunjukkan kemampuan generator dan segala pembatasnya ya. Jadi pembatasannya ini yang akan kita bicarakan di sini ya. Jadi di sini kita akan memplot daya kompleks sebagai vektor daya ya. Kalau kemarin kita sudah clearkan bahwa untuk melihat kemampuan sebuah generator itu dari vektor tegangan, ya, vektor tegangan. Nah, vektor tegangan ini nanti akan kita plot ke dalam daya kompleks ya untuk melihat rating dan dari sebuah generator sinkron ini ya. Nah, pertama kita lihat bahwa generator itu punya batasan rating MPa ya. Meskipun kalau MPa itu kan daya semu ya, di sini satuannya adalah MPa. Tetapi yang berakibat rugi panas itu tetap I kuadrat R-nya ya, IA kuadrat RA. Jadi generator itu nanti di belitan stator ada pembatasan dari MPa-nya ya. Kemudian di rotor nanti ada pembatasan MPAR ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa EA gegel induksi yang dibangkitkan oleh sebuah konduktor ya itu adalah sesuai dengan besarnya fluksi ya dan konstanta dan putaran ya sehingga nanti di sini apa koreksinya di sini bahwa empar itu terkait dengan besaran rotor ya karena namanya fluksi itu adalah arus yang mengalir di rotor ya.
Itu yang kedua ya. Jadi di stator kita ada MPA dan watt ya nanti di sini. Kemudian kita lihat bahwa rating Kospi-nya ya namanya apa generator tentu dibatasi oleh eh, sebagai beban itu ya beban-beban itu ada induktif, kapasitif, resistif ya. Maka ada Kospi-nya di situ. Nah, ini kita akan lihat di sini ya bahwa di dalam analisis kita mengenai rating ya. Jadi kurva kapabilitas itu sama aja dengan rating dari generator ya bahasa lainnya ya. Jadi di sini bahwa arus yang mengalir di jangkar ya di stator ya itu bisa memiliki sudut pasang. Jadi kalau misalkan generator ditunjukkan arusnya IA-nya ya, yang ditulis dalam template itu adalah IA yang bisa terjadi pada beberapa macam faktor daya ya. Sedangkan EA itu adalah EA nominal, itu adalah EA maksimum yang bisa ditahan oleh generator ya. Di mana batas maksimum EA itu adalah digambarkan sebagai sebuah garis di sini ya. Garisnya ini diambil dari titik nol ya terhadap EA ya. Nah, ini adalah batasan-batasan yang nanti akan setelah belajar dalam pertemuan ini ya, Anda sudah bisa mengkonversi persamaan-persamaan dalam vektor tegangan yang kemarin kita jelaskan ya, bahwa karakteristik generator itu kan ada EA, ada RA, ada reaktansi sinkron NS, XS, dan ada tegangan terminal PG ya atau kadang disebut P pasa atau P plug ya. Itu sama semuanya adalah tegangan P lain itu netral ya. Jadi di dalam pembahasan rating ini nilai arus itu fix ya, tetap nilai IA-nya tetap Piala juara umum mah enggak, piala juaranya 50.000 satu pialanya. ya. Kita survei lagi. Ya, jadi di sini bahwa untuk IA ya IA ini IA ini bisa memiliki sudut bervariasi ya. Sudutnya bervariasi, tetapi nilai magnitud IA-nya adalah tetap ya. Kemudian EA ini batas dari belitan stator ini adalah nilai EA ya, EA nominal ya, EA nominal ya. EA nominal ya yang nanti ditentukan titik dari titik nol sampai ke EA di eh, Kospi nominalnya nanti ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu itu ya. Jadi nanti kita akan ini mungkin masih sedikit membingungkan di sini ya. Tapi nanti setelah kita pahamkan mengenai kurva vektor tegangan dikonversi terhadap daya nanti menjadi mudah ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi nanti si kurva itu akan yang kurva kapabilitas itu nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi pada sumbu Y itu adalah parnya ya, parnya. Par. Jadi batasan par itu adalah di sini. Ini batas kemampuan daripada belitan rotor untuk diberikan par pada generator nanti akan digambarkan di sini ya. Jadi sementara kalau masih agak bingung sedikit nggak apa-apa, biarin dulu. Tapi pahami dulu bahwa ada batas belitan rotor ada di sini ya, di mana nanti jari-jarinya itu diambil dari titik daya ya. Jadi di sini adalah konversi daripada
vektor titik ya. Titiknya ini adalah titik tegangan ya, titik tegangan yang P pasa ya yang dikonversi ke dalam daya menjadi 3P0 kuadrat per X sebagai titik origin yang diambil di sini ya. Sedangkan untuk garis ininya nanti sambil kita jalan ya. Sedangkan ini adalah batas belitan stator ya. Batas belitan stator ya. Jadi dua dulu kita kenali. Pertama ada batas belitan rotor ya yang ada di sumbu atas ini ya. Kemudian ada batas belitan stator yang ada di sini ya. Ada batas belitan stator. Nah, ini kita pahami dulu. Nanti kurva ini akan kita turunkan dari vektor tegangan yang sudah kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu ya. Oke, nah di sini ini adalah batas premover limit ya, premover limit ya. Jadi premover limit itu artinya bahwa generator itu kan akan berputar oleh premover atau turbin ya. Turbin akan memutar generator. Nah, besaran daya yang dikirim oleh turbin ya itu dibatasi oleh area di dalam batas wilayah stator ini ya. Ini adalah batas turbin memberikan ininya ya. Mungkin sampai sini masih belum clear ya, masih belum jelas, tapi nanti akan memperoleh kejelasan setelah kita bisa menurunkan parameter tegangan terhadap parameter daya ya. Nah, ini kurva kapabilitas itu. Jadi di lapangan ya operator pembangkit itu akan melihat ya bahwa ada yang disebut dengan under eksitasi dan over eksitasi ya. Over dan under eksitasi. Jadi kalau over eksitasi ini dayanya daya reaktif ya, over eksitasi, jadi dia positif ya. Jadi over eksitasi itu positif parnya ya. Parnya positif. Sedangkan kalau under eksitasi berarti parnya negatif ya. Oke, di sini kita akan lihat ya. Jadi dalam pengoperasian sebuah generator ya, ini contoh ini generator dengan yang cukup besar ya. Di sini kalau kita lihat MPA, misalkan ya, generator itu akan mengirimkan mengirimkan dayanya 700 MW ya. 70 MW, mengirimkan 70 MW. Berapa par yang bisa dikontribusi oleh generator tergantung dari kurva ini ya. Nah, dari kurva ini kita tarik. Jadi kalau misalkan ini kita tarik ke sini ya. Nah, berarti par tertinggi yang bisa dikirimkan oleh generator itu sekitar 80 ya. Kalau di sininya 70. Tapi kalau misalkan generator itu hanya mensuplai 30 MW, nah ini bisa sampai ke sekitar 80 ya, 80 MW bisa kita supply. Nah, koneksi antara par dan MW ini nanti akan tergantung daripada sudut pasanya ya, sudut pasanya ya. Sudut pasa itu kan wattnya dibagi dengan daya semuanya ya. P dibagi dengan S ya. Jadi di situ. Jadi generator itu akan beroperasi di dalam area-area seperti ini ya. Baik, kita lanjut dulu nanti. Nah, di sini kita mulai ya. Kemarin waktu kita cerita karakteristik dari generator ya, kita kenali ada yang disebut dengan P plug atau PG ya. Kemudian di dalam penggambaran kemarin kan nilai daripada
IARA-nya itu disejajar dengan ini kan. Ya, jadi dianggap IARA lalu ditarik garis tegak lurus ya. Nah, dalam penggambaran ini IARA-nya diabaikan dulu ya. IARA-nya diabaikan dulu. Sehingga si vektor yang kemarin sudah kita gambarkan bahwa P plug EA ya ketika kita mempelajari apakah generator itu EA-nya lebih tinggi dari PG atau eh, lebih kecil dari PG ya, itu tergantung dari jenis beban ya. Ini adalah generator dalam posisi beban induktif ya. Induktif itu artinya lagging ya, arusnya tertinggal dari tegangannya. Karena arus tertinggal dari tegangan, maka di sini kita lihat ya bahwa IA itu tertinggal daripada PG ya. Ia tertinggal dari PG di sini ya. Nah, ini karena IARA-nya diasumsikan nol saja gitu ya. Ini ditarik saja garis dari sini tegak lurus ke sini ya. Jadi ini sama aja sebetulnya dengan gambar yang sebelumnya kita belikan ya, bahwa dia dalam menggambarkan itu kalau kemarin kan kita ya pada saat sebelumnya kita menggambarkan itu seperti ini ya. Nah kan kalau kemarin kan ini sejajar dengan ini ya, dia RA ditarik di sini ya. IARA ya yang tegak lurus dengan IA XS ya, tegak lurus dengan IA XS ya. Maka garis dari titik sini ke sini itu kita sebut dengan garis EA. Itu waktu kita kemarin mempelajari pertama yang diturunkan daripada gegel induksi yang dibangkitkan EA, resistansi belitan RA, dan reaktansi sinkron XS, kemudian PG tegangan terminal. Ya. Nah, biar formatnya clear sekarang, ya. Si format tadi kita rubah saja ke dalam pendekatan yang baru yang menggambarkannya, ya. Tapi ini sama aja, ya. Oke. Jadi kita sekarang fokus ke sini ya, bahwa ini sama ya. Kalau EA itu adalah gegel induksi yang dibangkitkan di stator ya, yang di sumbernya berasal dari rotor. Jadi CN plug tadi kan di sini menghasilkan EA ya. Nah, ketika diberi pembebanan ya, pembebanan itu kan nanti tergantung daripada sudut pasah ya. Sudut pasah itu tergantung daripada jenis bebannya, apakah resistif, induktif atau kapasitif ya. Di sini jadi kita lihat ya bahwa sekarang kita punya sebuah kurva dengan generator dalam posisi lagging seperti ini ya. Nah, generator dalam posisi lagging ini di sini ada IA garis OA ya. Garis OA. Garis OA ini besarannya sebesar sebelum ke OA nih sini kan kita punya garis yang ada di sisi miring ya hipotenusanya bahwa di dalam garis miring itu adalah X kali IA ya. X kali IA itu adalah garis miringnya tadi ya. Nah, kalau garis miringnya ini X dikali IA ya. Kalau misalkan segitiga apa, siku-siku ya, maka di sini di depan eh, garis miring R itu kan berarti adalah R cos theta ya. Jadi di sini R cos theta. Di sini X R cos sin theta. Karena XSIA berarti ini XSIA cos theta dan XSIA sin theta. Jadi panjang AB sekarang menjadi
X I A cos theta, panjang OA menjadi X I A sin theta. Ya. Jadi di situ yang perlu kita kenali dulu ya, kenali dulu ya. Jadi di dalam vektor tegangan itu ya, kan kita ada kenal namanya P plug EA ya. Itu dulu ya. Ini ada IA ya, IA. Ya, ini ada sudut pasang ya. Sehingga akan menghasilkan seperti ini ya. Baik, halo Mas Rasad Jidan, halo, halo Mas Rasad, Mas Arif, halo Mas Arif. Ya Pak, Oke, jadi kalau P plug itu apa? untuk itu eh, Kalau EA apa? kalau EA itu GGL induksi bukan Pak? Betul. Kalau PG atau P plug? Tegangan terminal. Nah, oke ya, itu ya. Kalau IA Arus jangkar. harus jangkar ya. Nah, ini dulu kita kenali ya bahwa di dalam vektor tegangan ya ada kalau I kali X itu apa satuannya? Tegangan kan? Ya, I kali X sin theta juga tegangan ini ya. XS kali IA cos theta ini juga tegangan ya. Jadi seperti Mas Arief tadi bilang ya bahwa EA itu adalah GGL induksi. PG itu tegangan pasanya ya. Nah, dari sini kita bisa ekstensi sebuah garis ya. Ekstensi garis ya. Di mana panjang daripada AB itu adalah XSIA cos theta. Sedangkan panjang OA itu adalah XSIA sin theta. Ya. Jadi di situ kita sudah pahami ya bahwa ini semuanya adalah tegangan ya yang ada di sini. Yang ada di garis-garis biru ini semuanya adalah parameter tegangan. Termasuk yang OA, ini juga OA ya, ini adalah panjang tegangan ya, tegangan. Ya, semuanya adalah tegangan ya. Ini adalah vektor tegangan ya. Jadi tegangan dengan power factor lagging ya. Lagging itu artinya tegangan arus ya, arus stator, arus jangkar tertinggal daripada PG-nya ya. Arus jangkarnya di situ ya. Ini yang kita kenal sebagai diagram tegangan ya, pasor tegangan ya, diagram pasor tegangan ya. Jadi Mas Arief, kalau panjang OA itu apa rumusnya? Halo, Iya Pak, panjang OA itu rumusnya apa? yang XS, ya bukan Pak, XSIA sin theta. Oke, kalau OAB, XSIA cos theta. kalau 0 ke EA, X kali GX. Oh, XS kali IA ya. iya Pak. Nah, ini adalah dasar di mana nanti kita akan belajar bagaimana si vektor tegangan ini akan kita konversi menjadi vektor daya. Sehingga kemudian kita bisa mengkonversi sebagai alat hitung untuk membuat kurva kapabilitas. Ya. Terima kasih Mas Arief. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kalau output di generator ya, itu kan ada daya semu
daya aktif, daya reaktif, ya. Karena kita mengambil P plug itu sebagai referensi tegangan lento netral, maka di sini digunakan rumusnya adalah 3 kali, ya. 3 P plug IA cos theta, 3 P plug IA sin theta, 3 P plug IA sin theta, ya, yang ki, ya, ini yang ada yang kebalik, ya. Jadi yang S itu tanpa sudut, ya, tanpa cos, ya, yang S-nya, ya. Oke, ya, jadi di sini ada kekeliruan sedikit, ya. Ini yang S itu yang ini, ya, ini S, ya, ini S, ini P, ya, ini Q, ya. Jadi ini ada kekeliruan sedikit. Jadi kita lihat dulu di sini, ya. Jadi daya dari generator itu seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan kenali, ya, bahwa eh, pada generator itu, ya, ada apa? Ada P pasa, kemudian ada EA, ya, ada eh, ya PSS apa tadi yang kita peroleh di sini tadi, kan. Kalau di dalam diagram ini kalau kita urai lagi, kita ingat yang lalu bahwa ini, ya, ya, nah kita lihat, ya. Kalau ini itu adalah IA dikali XS cos theta, ya, theta, ya. Nah, ini saya susah di apa, ya. Nah, gitulah, ya. Pokoknya cos theta gitu, ya. Di sini, ya. Jadi kemudian apa, ya? Nggak bisa simbol kalau di sini, ya. Oke. Ya, jadi ini cos theta, ini IA kali XS sin theta gitu, ya. Theta aja lah tulis, ya. Nah, di sini, ya, cos theta. Ya, jadi gitu. Jadi kalau di sini IAX kita jadi itu adalah seperti tadi, ya. Dalam diagram daya, ya, daya output dari sebuah generator, garis yang miring ini, ya, sisi garis yang miring ini adalah daya semu, ya. Daya semu itu rumusnya adalah 3P kali IA, ya. Sedangkan P adalah 3 P pasa dikali IA dikali cos theta, ya. Sedangkan Q adalah 3 P pasa IA sin theta, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa lihat ada S P Q, ya, ada SPQ di sini, ya. Ada SPQ, ya. Nah, sebetulnya, ya, nilai SIA, ya, terhadap diagram daya, ya, diagram daya ketika dalam vektor tegangan ini kan adalah XSIA, ya. Sedangkan ini S 3P plug IA, ya. Sedangkan P di sini adalah 3P plug IA cos theta, ya.
Artinya apa di sini? Bahwa kita bisa mengkonversi si pasor tegangan tadi menjadi pasor daya dengan cara mengalihkan dengan bilangan 3 P plug per Xs. Ya, dengan mengalihkan dengan bilangan 3 P plug per Xs. Ya, jadi kita fokus di sini dulu. Di segitiga daya ini, ya, segitiga daya ini, yang tadi ini segitiga tegangan, ya. Jadi konversi dari tegangan ke dalam daya itu adalah 3 P pasa per Xs. Ya. Eh, halo Alvin. Halo Alvin. Halo Naufal. Halo Naufal. Suaranya nggak ada. Iya Pak. Oke. Jadi ini kan diagram pasor tegangan, ya. Dikonversi menjadi diagram pasor daya itu adalah ada faktor konversi sebesar 3 P pasa per Xs. Artinya kalau di sini daya tegangan, ya, tegangan OA, tegangan OB, ya, tegangan dari O ke B, ya, tegangan ini daya dari O ke B. Jadi kalau misalkan Naufal, ya, Iya. dari tegangan dirubah menjadi daya, pengalinya apa, Mas Naufal? Pengali Agar itu 3 XSIA menjadi 3 VSIA. Berarti dikalikan apa? 3 si kuadrat min XS sebagai pegangan. Jadi yang pengalinya adalah 3 P plug, 3 P pasa per Terasa XS, ya. tes Jadi kalau ini dikali 3 P pasa, berarti ini 3 P pasa kali IA dibagi dengan iya bagi XS-nya kan habis, XS ya. ya Pak. XS-nya habis, ya. Begitu pula nanti kalau kita bicara apa? Ini, ya. Ini kan P, ya. Kalau kita konversi ke sini, kalau saya kali dengan 3 P pasa per XS, maka hasilnya adalah 3 IA. pasal kali ya. Artinya gimana? 3 Diulangi? pepa 3 pi pasal kali IA kali cos pi Ya, pas eta. oke, ya. Sekarang kalau misalkan IA X sin theta dikalikan dengan ini, hasilnya berapa? Dikalikan dengan apa itu 3 berkonversi. pi per 3 pi per kali IA kali sin theta. Oke, ya. Jadi terima kasih Naufal, ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini ini adalah faktornya tuh ini, ya. Jadi vektor tadi vektor SPQ di dalam tegangan itu, ya, apa tegangan tadi kita konversi menjadi daya itu dengan cara mengalihkan dengan ini 3 P plug per Xs. Ya, oke. Halo Mas Faris, halo Mas Faris. Ya Pak, kenapa? Oke. Ini apa ini? Yang saya kasih tanda itu apa? GGL Pak? Gigel induksi, simbolnya EA, ya. Ya, Kalau saya kalikan dengan ini, ya, EA saya kalikan dengan ini, maka dapatnya apa?
EA dikali dengan ini. Maka dapatnya adalah, Daya, Pak. ya dayanya apa rumusnya hasil kalinya? 3 yang final ini, Pak, dibagi XS. Dibagi XS ya. Itu yang disebut dengan garis DE ya. Jadi EA tadi ketika dirubah ke dalam diagram daya, rumusnya akan berubah menjadi ini ya. Nah ini ya, menjadi garis DE ya. Jelas ya? Sedangkan kalau di sini kan P pasa nih. Ini adalah P pasa. Ya, P lento netral. Lalu saya kalikan dengan nih ya. P pasa ini dikalikan dengan ini. Hasilnya apa? Mas Faris, halo. Ya, Pak. Hasilnya Apa? P plug dikalikan dengan ini hasilnya apa? Yang itu, Pak, yang 3 VO kuadrat dibagi XS. Bagi XS ya. 3P pasa kuadrat dibagi dengan XS. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Eh, Sebelum dilanjut ya, saya ingin Pak ingin bertanya, silakan. kalau yang garis DE itu tuh maksudnya apa? Sama kalau yang 3 V kuadrat per XS tuh maksudnya apa, Pak? Kan kalau dilihat mah tadi cuman perkalian doang. Itu tuh ngegambarin apa, Pak? Mau tahu. Ya, oke ya. Garis DE itu adalah garis daya ya, daya yang tadinya itu EA dirubah ke dalam diagram daya ya. Jadi ini kan ada DE, ada X flux ya. Nanti kita lihat lagi ke sini ke tadi yang awal. Jadi batas ketahanan belitan sebuah generator itu kan digambarkan ya untuk rotor ya, batas ketahanan rotor itu digambarkan seperti ini ya, menggunakan diagram seperti itu ya. Nah, kita fokus dulu biar saya takutnya kursor saya nggak kelihatan. Nah, di sini ya. Nah, ini batas belitan rotor ya. Batas belitan rotor itu ya, itu ditentukan oleh batasan dari titik origin sini ya terhadap ini ya, terhadap itu ya. Nah, ini kan sebetulnya jari-jari ya, ini adalah jari-jari ya. Nah, ini jari-jari ya yang bisa berputar ke sini kan, berputar ya, berputar terus ya. Nah, gitu. Ya. Nah, jari-jari ini adalah panjang DE ya, panjang DE ya. Akan tetapi ya si titik nolnya tidak dari titik nol di sini ya dalam kurva PQ ini ya. Tetapi sejarak dengan
Ini ya sepanjang ini. Ya. Oke, kita ganti yang double ya. Nah, gini ya. Nah, ini kan jaraknya dari titik nol ke sini. Ini kan kalau dalam diagram apa itu diagram tegangan ya. Dalam diagram tegangan ini adalah nah ini dalam diagram tegangan ini kan tadinya P0 ya tegangan. Setelah dikonversi ke dalam daya menjadi titik nol ini ya. Titik nol dari batas ketahanan daripada sudut rotor ya. Sehingga nanti kita bisa buat titik nolnya di sini titik originnya berapa ya. Titik originnya ya dari eh, sepanjang DE ini DE tadi DE itu ini garis ini ya. Jadi DE itu adalah garis ya di mana eh, maksimum daripada rotor itu bisa diberikan var ya. Mungkin kalau masih bingung begini saja ya. Anda bayangkan saja dulu dalam pembuatan kurva batas ketahanan belitan rotor ya. Itu diambil dari titik awalnya itu adalah diambil dari titik eh, tegangan pasang yang dikonversi ke dalam daya ya. Itu adalah titik lingkaran ketahanan rotornya ya. Lingkaran ketahanan rotornya karena itu adalah tergantung daripada EA ya, EA di saat nominal ya. EA saat nominal ya. Jadi ini sebetulnya adalah batasan daripada nilai par ya. Jadi ditanyakan tadi kan apa itu DE gitu ya. DE itu adalah sebetulnya besarnya par ya yang akan dikonsumsi oleh generator ya dengan referensi itu bukan dari titik nol tapi dari titik tegangan karena digambarkan kurvanya itu ke arah bawah ya ini adalah minus minus 3 P plug per XS ya gitu jadi tadi siapa yang bertanya tadi Saya Pak Arif Hanif Pak. siapa Hanif Pak oh Abdurrahman. ada yang mana Oke Abdurrahman lah ya Ya, Oke jadi di sini Nis ya jadi untuk menggambarkan si kurva apa itu batas ketahanan belitan rotor ya itu bisa kita ambil daripada jari-jari dari titik P pasa ya P pasa ya karena P pasa digambarkan dalam kurva ke bawah berarti nilainya adalah minus ya minus 3P kuadrat per XS ya dengan jari-jari sebesar BE ya. Nah, memang ini nanti tidak sulit ya. Jadi
kita pahami dulu ininya ya, pahami dulu nanti jangan terlalu apa. Pokoknya di sini bahwa DE ya itu adalah parameter EA dalam domain daya ya. Domain daya. Tujuannya apa? Ini nanti kita akan melihat nilai dari par yang bisa di apa menjadi batas daripada generator ya gitu. Sedangkan titik tegangan setelah dikonversi ke dalam diagram daya yang ini ya. Setelah kita konversi ke dalam diagram daya ini ya. Ini adalah titik nol yang ada di sini ya. Saya kira ini aja dulu dipahami ya. Nanti kita akan berikutnya biar menjadi lebih jelas ya. Itu dulu ya Nis. Baik, Abdurrahman. Pak. Ya. Tapi yang jangan sampai tidak paham itu bagaimana menentukan titik key ya. Titik referensi key-nya di sini ya. Ini garis key itu di sini. Titik nolnya key itu di sini ya. Ini titik key-nya ya. Ini garis perpotongan antara PA dan watt ya. Titik key-nya ada di sini ya. Lalu berapa jari-jarinya ini sepanjang DE. Itu aja dulu ya biar clear ke depannya mudah dipahami ya. Oke. Berikutnya nah di sini kan, di sini ini adalah titik key ya. Titik key. Jadi key ini adalah minus 3P pasa per XS ya. Karena ada gambarnya di bawah di sini ya. Untuk menarik sehingga P-nya itu menjadi negatif di sini ya. Jadi P0 kuadrat per XS di sini ya. Nah, di sini ya. Titik dari sini ke sini ya. Sedangkan titik DE ini diambil dari apa nah, sedangkan DE-nya itu diambil yang ini ya. Ini kita mau bicara DE ya ya. D itu diambilnya dari titik ini ya. Nah ini ya. Ini adalah garis DE ya. Panjang DE ya. Sedangkan ini adalah panjang tegangan yang dikonversi ke dalam daya ya. P pasa ke dalam daya. Ini adalah titik dari ke titik origin yang ada di sini. Ya. Itu ya. Jadi kita lanjut dulu ya biar clear ya. Oke ya. Jadi itu kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Jadi kita tadi sudah sampai ke sini ya. Jadi mengkonversi dari tegangan itu dengan cara mengalihkan dengan 3P plug per XS sehingga kita bisa pahami di situ ya. Oke, jadi kita lanjut ya bahwa daya aktif IA cos theta kali P pasa kali 3. Kenapa 3 bukan akar 3? Karena di sini tegangannya lain tuh netral ya. Ini juga lain tuh netral ya. Nah, di sini ini adalah faktor konversinya tadi ya. Kenapa bisa dikonversi? Karena tadi kurva tegangannya kalau dikalikan itu menjadi kurva daya ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Eh, ini adalah panjang DE ya. Nah, ini ya situ ya. Oke.
kita akan lihat dulu. Saya kira kalau konversi sudah bisa dipahami ya. Nah, di sini kita akan lihat ya. Jadi ada dua kurva, ada dua garis, ada yang berwarna merah, itu adalah batas belitan rotor. Ya. Ada yang berwarna biru, batas ketahanan belitan stator. Ya. Nah, di sini bahwa si kurva tadi ya, bahwa arus jangkar itu konstan sebanding dengan S pada lingkaran biru. Ya, lingkaran biru itu ini maksudnya. Ya, batas arus stator. Ya, ini batas arus stator. Ya, batas arus stator. Ya, jadi kalau di sini ada P, ya, di situ ada P, ya, sini. Ya. Ini kan ada P, ya. Di sini ada Q, ya. Jadi kalau S itu di mana? Nah, S itu kan kalau kita gambarkan, S itu tentu di sini. Sepanjang batasnya ini ya. Nah, ini ya. Di area sini ya. Ya, sesuai dengan sudut daripada rating itu adalah nilai dari S ya. Itu jari-jari batas arus pada rotor ya. Nah, di sini adalah maaf ini batas arus stator ya. Ini maaf, ini batas arus stator ya. Ini kan yang warna biru ini batas arus stator ya. Jadi ini batas arus stator ya. Jadi ini batas arus statornya di sini ya. Sedangkan untuk batas arus rotor itu dikasih warna merah ya. Jadi di sini warna merah ya. Yang sebanding dengan EA ya. Sebanding dengan nilai EA. Ya, jadi sebanding dengan EA artinya kalau ditarik garis tadi yang merah ini ya, itu kan artinya bahwa batasannya ya itu titik Q-nya itu di minus 3P plus kuadrat per XS dan jari-jarinya sebesar DE ya, sebesar DE atau 3 EA kali PS dibagi dengan XS ya. Nah, itu yang perlu kita kenali dulu ya di sini ya. Siapa? Muhammad Lutfi. Halo Muhammad Lutfi. Halo, Diras. Oh, Lutfi ada? Halo, halo Halo. Pak, hadir Oke, Pak, hadir Pak. oke. Jadi tadi bahwa arus medan rotor itu kan sebanding dengan EA, ya. Arus medan rotor itu sebanding dengan EA. Kenapa? Kenapa begitu, Mas Lutfi?
Yang membangkitkan EA itu apa, Mas Lutfi? Rumusnya apa? Halo, halo Pak, ada suara nggak Pak? Ya, ada. Silakan. EA itu rumusnya apa gitu aja dulu, biar clear dulu. EA itu rumusnya apa? CN. EA itu adalah EA ya. Itu sama dengan CN plug gitu ya. Nah, masih ingat nggak ini, Mas Lutfi? Ya Pak, maaf Pak, tadi sinyalnya putus-putus. Sekarang udah masih enggak kan? Masih putus-putus. Halo? Halo Irma? Halo? Iya, iya Pak, hadir. Oke. Jadi kalau yang EA itu di bank apa rumus pembangkitan EA itu apa? Itu Pak, C dikali N dikali flux. Ya, oke. Itu kan artinya sangat tergantung kalau N dengan C itu kan konstan ya. Kalau plug itu kan akan bisa naik atau turun gitu. Kalau plug tuh besar kecilnya dipengaruhi oleh apa? Flux itu kan dari GGL induksi kan Pak? Nah, jadi Dari yang plug itu sebelum dari arus eksitasi, arus induksi. eksitasi atau arus medan ya. Dengan menaikkan fluksinya, maka EA itu akan naik. Iya kan? Mana ini? Ya Pak. Lagi A itu akan naik ya. Jadi di sini bahwa EA itu karena dipengaruhi arus jangkar tadi ya, bahwa arus yang mengalir di rotor itu akan menentukan besarnya EA, ya kan? Nah, pada saat posisi generator itu di paralel, maka ketika penaikan fluksi, ya, penaikan arus medan, apa yang terjadi pada generator? Apa yang dikirim oleh generator? Generator akan menambah apa? Waktu generator di paralel, ya, arusnya dinaikkan, arus eksitasinya dinaikkan. Apa yang terjadi pada generator, Mbak Irma? Halo Pak. Ya, Jadi tadi ketika di paralel, hmm, ya, silakan lanjut. Waktu fluxnya arusnya dinaikkan, apa yang terjadi? Akan ngirim watt atau ngirim par? kalau ngirim Nambah VAR watt Pak, atau nambah par? nambah VAR. Nambah par ya. Nah itu ya. Jadi tadi Abdul Rahman ya. Jadi biar clear dulu sekarang di sini ya. Bahwa dengan apa itu tadi dengan EA ya, EA itu di sini ya, EA itu biar eh, gambarnya jelas ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini dulu ini kita kita fokus dulu ke sini yang saya kasih tanda dulu ya. Ya. Tadi kan bahwa EA yang itu adalah sebagai konstanta yang sebanding dengan EA itu adalah arus rotor ya. Arus rotor dinaikkan maka EA akan naik ya. Dan itu pada posisi paralel itu akan mengirimkan par ya. Jadi di sini makanya di dalam menentukan batas kemampuan rotor daripada generator ya, kemampuan rotor dari generator itu batasannya dipengaruhi oleh, nah ini nanti biar nggak membingungkan ya, ini biar nggak
Nah, ya. Jadi si titik ini dengan ini ya. Ini kan batas ketahanan belitan rotor. Ya. Nah, batas ketahanan belitan rotor ini kan diturunkan daripada EA dalam domain tegangan tadi, dirubah ke domain daya. Ya. Dari domain tegangan dirubah ke domain daya. Ya. Maka yang terjadi di situ bahwa kita bisa membuat sebuah garis sebagai batas ketahanan rotor, ya, di mana ini diturunkan dari PG dari 0 ke sini, ya, dari 0,0 ke sini, ini diturunkan dari PG, ya. P pasa dikali 3 P pasa per XS itu dapatnya kan ini, ya. Sedangkan titik ini sampai dengan ke ujung, ini adalah garis DE. Ya. Jadi D itu adalah untuk menentukan berapa par tertinggi dari generator dalam diagram daya. Ya. Halo, siapa sekarang yang mau komen? Halo Agung, halo Jauhar, halo Andalas, Padel, halo Padel, Kenapa Tiara, Pak? siapa tadi Hadir dah? Pak. Siapa? Fadel hadir Pak. Kenapa Oke, Pak? Padel. Padel, kalau cara menentukan DE itu gimana? Cara menentukan apa Pak? DE, D. ini sih rumus Hmm. ini dapatnya dari mana nih Padel? Oh iya kenapa Pak? Cara memperoleh ini dari mana? Si ini Ini rumus di pada waktu magnitudenya Pak. vektor tegangan ini simbolnya apa? Waktu dalam Ada pasor vektor tegang. tegangan simbolnya apa? Simbol di pasor tegangannya apa? Yaitu EA. Oh, Coba diulangi. Jadi kalau ini tuh pasor tegangannya EA. Menjadi D itu kenapa gimana caranya bisa menjadi D? Dikali apa? Konversinya gimana dari EA ke daya itu? dari si apa si EA menjadi DE itu Pak. Hmm? Dikali apa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Hmm. Tiara, halo Tiara. Iya, Pak. Jadi kalau dari EA menjadi D itu dikali apa? EA dikali 3 V flux per XS, bukan, Pak? Oke, ya. Jadi itu tadi siapa yang tadi itu? Ya, jadi itu Ada seperti itu. Pak. Ya, jadi clear ya. Coba diulangi sekarang Oh, gimana EA ke D itu gimana dikali apa?
Jadi EA ke DE itu tadi dikali tiga, apa tadi? Putus-putus, Pak. Hmm. Ya, dikali dengan 3 EA per 3F. XS. Iya, XS. Kan kalau seharusnya udah ini ya, udah konfirmasi bahwa tadi kita dari SPQ tadi itu kan semuanya itu dari XSIA ya dikali dengan 3 XS, 3 EA per XS itu kan sama dengan 3 EA IA. Itu adalah S kan. Nah, semuanya dikonversi ke dalam daya itu pengalinya adalah 3 3 EA per XS. XS. Ya, kalau Q ini dari mana nih, Mas? Q itu lahirnya dari mana itu? Waktu di diagram daya, di diagram tegangan, di pasar tegangan, Q itu apa? Oke, sekarang coba Tiara lagi. Tiara, jadi kalau Q itu di pasar tegangannya apa? Titik nolnya DE bukan Pak? Bukan, maksudnya waktu dia di pasar tegangan, jadi Q itu dari mana? Dari P? PG atau V Ya, P terminal. pasar. Ya, jadi kalau PG dikali dengan konversinya, jadi apa rumusnya? 3 P pasar kuadrat per S. XS. Ya, jadi semua konversi itu ini dasarnya ya biar clear ya. Jadi kalau ini titik eh, DE itu adalah titik dari minus PG ini sampai ke titik ini. Ini kita sebut garis DE. DE itu sebetulnya apa sih? DE itu adalah A ya. Di pasar tegangan dia adalah EA. EA yang ada di pasar tegangan kita bisa konversi menjadi DE dengan cara mengalihkan dengan 3 EA per XS. Ya, kemudian titik nolnya di mana? Titik nolnya di sini. Titik nol ini kan awalnya dari diagram pasor tegangan. Ya, diagram pasor tegangan itu adalah setelah dikalikan dengan 3P pasa per XS, maka dapatnya 3P pasa kuadrat dibagi dengan XS. Baik ya, jadi kita break dulu sebentar ya, 10 menit ya. Kita lanjutkan lagi dengan membahas menggunakan contoh soal ya. Silakan Anda minum dulu 10 menit, nanti kita masuk lagi ya. Atau Terima 5 menit kasih, aja, Pak. 5 menit. 5 menit aja ya, 5 menit. Izin minum dulu, Pak. Ya, silakan.
Oke, kita lanjutkan ya. Halo. Iya Pak, boleh lanjut Pak. Oke. Jadi kita bayangkan dulu ya, di sini ada sebuah prime mover ya, ada prime mover di sini. Prime mover. Ya, atau turbin ya. Lalu di sini kita ada sebuah generator. Generator. Ya. Ini pasokan dari prime mover itu adalah 45 kW. Ya. Pasukannya 45 kW di sini. 45 kW. Ya, 45 kW di situ. Ya. Ini adalah generator. Generator ini 50 kPa. 50 kPa. Ya, generatornya 50 kPa dengan Kospi 0,8 lagging. Atau saya tulis power factor aja ya, biar mudah nulis. Lagging. Ya, 0,8 lagging. Ya. Reaktansi sinkronnya adalah 1 ohm. Nah, berarti kalau dengan kapasitas pengiriman 45 kW, ada rugi gesek dan rugi angin, berarti di sini tinggal sisa daya yang terhubung itu adalah 42,5. Ya, 45 dikurangi 1,5 dikurangi 1. Ya. Berarti itu adalah generatornya dari primover atau dari turbin itu akan mensuplai ke generator itu sebesar 42,5 ya. Lalu sekarang kita lihat di sini bahwa generator itu tegangannya 450 volt. Ya. Kalau yang tertulis dalam setiap nameplate perangkat ya, baik generator, trafo atau motor, berarti ini adalah tegangan line to line ya. P line to line. P line to line adalah 480 volt ya. Maka di sini P line to netral 480 dibagi dengan akar 3 ya. 480 bagi akar 3 ya. Di situ. Jadi kita sudah lihat di situ ya bahwa P plug yang tadi kita jelaskan bersama itu adalah nilainya ya nilai tegangan line to netral. Sedangkan nameplate kalau dari perangkat itu akan ditunjukkan tegangan line to line ya. Oke, generator ini dihubung bintang ya. Dihubung bintang. Jadi karena dihubung bintang dia ada tegangan line to line, ada line to netralnya ya. Oke, kemudian itu jadi XS-nya kita lihat di sini bahwa XS sama dengan 1 ohm ya per pasang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ini permasalahan kita
Lalu kita kita akan mulai dari sini ya. Jadi kalau generator tadi daya semuanya ya kan S itu adalah 3 P pasa dikali I Amax ya. Jadi di sini bahwa arus maksimum ya di jangkar itu adalah 3 P flux dikali IA ya. Nah, kalau tegangan rating tadi kan karena di nameplate itu pasti tertulis itu adalah tegangan line to line ya. Yang tertulis di nameplate itu adalah tegangan line to line ya. Makanya di sini bahwa apa biar kelihatan dulu. Oke. Ya, kita tulis dulu di sini ya. Nah, bisa kita hapus. Udahlah hapus saja semua ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tegangan per pasa itu adalah 277 ya. P plug itu adalah 277. Karena di nameplate itu yang tertulis adalah tegangan line to line ya. Sedangkan IA max ya. Kalau sudah tahu tegangannya 277 berarti tegangan arusnya nanti adalah S itu sama dengan 3 P flux dikali dengan IA ya. Sehingga bahwa arus jangkar maksimumnya itu adalah 60 ampere ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa arus jangkar itu adalah 60 ampere. Oke. Nah, tadi bahwa titik ketika kita mau menggambarkan ya itu kan kita butuh titik nol key ya, titik key ya. Jadi di sini maksudnya adalah untuk melihat ya bahwa dengan kapasitas 50 kPa ya arus jangkar maksimum yang aman ya itu adanya di titik pusat EA ya. Jadi di sini ya. Jadi EA tadi titiknya ya itu adalah titik key dengan panjang EA tadi untuk mendapatkan DE ya. Jadi saya balikin lagi ke sini ya. Nih ya. Jadi tadi kita mau mencari titik yang ini ya, titik key. Ini titik key itu adalah ini. Titik key ya. Titik key ini bisa kita peroleh dari 3 P plug kuadrat per XS. Kalau Anda konversi ini dari tegangan P pasa ya yang dikalikan dengan 3 P plug per XS ya. Ini adalah titik key-nya. Sedangkan DE itu sepanjang DE-nya tadi ya. Sehingga kita bisa buat si kurva garis batas untuk belitan rotor di sini ya. Nah, saya kembali lagi ke soal tadi. Nah, ini kan. Kalau Q-nya kan tadi kita tahu bahwa ini adalah tegangan pasa yang 277. XS reaktansi sinkronnya 1. Sehingga titik Q itu adalah minus 230 kVAR. Ya. Itu adalah titik Q. Ya. Ini diambilnya dari tegangan pasa pada subpasor tegangan. Ya. Sehingga di pasor daya dapat nilai
ini sehingga kalau di parameternya dimasukkan dapatnya 230 kapar ya. Nah, lalu kita tentukan berapa nilai EA ya. Ini diasumsikan bahwa RA-nya tidak dimasukkan ya. RA-nya tidak dimasukkan ya. XS dan IA saja, jadi RA-nya diabaikan ya. Jadi waktu kita cerita karakteristik generator kan ada kita lihat ya, kita ingat-ingat lagi, ada yang disebut dengan apa? EA. Ya, ada EA. Lalu karena ini disederhanakan, di sini adanya XS ya, sebetulnya ada RA juga ya. RA-nya diabaikan karena kecil gitu ya. Karena kecil diabaikan. Nah, ini adalah gambarannya kan seperti ini ya. Nah, ya di sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah EA yang dibangkitkan dari CN plug tadi ya. Ini adalah PG ya, ini PG. Ini adalah PG di sini ya, PG atau P plug ya. Nah, gitu ya. Ini adalah XS. Reaktansi sinkron ya. Kenapa ada reaktansi sinkron? Timbul karena adanya reaksi jangkar ya. Nah, di sini bahwa EA dan PG itu kan digambarkan seperti ini ya. Berarti besarnya nilai EA itu adalah tegangan di PG yang 277 tadi ditambahkan dengan arus yang mengalirnya sebesar 60 ya, 60 ampere. Ya, ngalir di sini kan 60. Ya, harus di bebannya maksimum 60. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa nilai EA ini adalah dijumlahkan antara 60 kali XS ditambah dengan PG, itu nilai EA. Ya. Sehingga EA-nya dapatnya 317. Nah, untuk mengkonversi tadi ini kan tinggal dikalikan dengan EA dikali P plug dibagi dengan XS ya di sini. Ya. Sehingga dapatlah nilai DE ya. Nah, kalau kita lihat lagi berarti dari hasil hitungan tadi nilai dari DE-nya ya harus kita hitung ya, harus kita hitung ya. Ini EA-nya sudah ketemu, EA-nya 317 ya. P plug-nya itu 277 ya. Dibagi dengan 0,1 ya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi kita kalau gambar tadi kita lihat ya di sini ya. Oke ya. Jadi titik origin di sini, titik key ini ya. Itu adalah minus 277. Titik dari 0 ke sini ya. Itu adalah minus 255 ya. Dari mana? Dari rumusnya tadi ya. Jadi P0 kuadrat per XS ya. EA kuadrat per sorry. P0 kali EA per XS. Ya di sini. Ya. Sedangkan titik dari sini ke sini ini adalah garis DE ya. D itu nanti diperolehnya dari sini. Ini dari DE.
Nah, D dari situ. Ya. D itu batasan dari sini. Ya. Rumusnya apa? EA dikali P0 dibagi dengan XS. Ya. Titik ini ke sini. Nah, ini. Ya. Harus diganti yang double ya, biar nunjukin jarak. Ya. Nah, di sini ya. Nah, sampai ke sini. Ya. Ya, jadi EA kali P0 per XS. Ya, jadi di situ ada DE ya, EA kali P0 per XS, ada P0 kuadrat per XS. Jadi di sini ya. Untuk PG-nya ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat ya, ini DE EA kali P plug per XS ya. Sedangkan Q P0 kuadrat atau P pasa kuadrat dibagi XS ya. Karena ini didasarkan dari apa? Pertama dari vektor tegangan yang diturunkan. Saya kira sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Sebagai ini ya, sebagai ininya sudah cukup saya kira ya. Nanti tinggal diaplikasikan. Jadi kalau nanti ada beberapa lanjutan soalnya di sini ya. Jadi ada ya, nah di sini nanti kita lihat di sini ya. Ini kan 42,5 berarti daya maksimum yang bisa disuplai dari prime mover ya. Nah, kemudian ini tadi gambarnya yang bisa kita dapatkan. Minus 255 itu dari mana? Dari titik Q ya. Titik Q itu kan minus P0 kuadrat dibagi dengan XS. Kemudian berapa panjang jari-jari di sini? Ya, itu adalah EA kali P0 dibagi XS. Ya, itu ya jadi batasan rotornya tadi ya. Jadi kalau kita lihat berapa nilainya tadi ya. Jadi kita itu adalah kurva yang bisa kita gambarkan, ya. Kurva batas yang bisa kita gambarkan, ya. Nah, ini adalah batas PA di stator yang bisa dihasilkan, ya. Sedangkan ini adalah batas dari maksimum prime mover yang diberikan. Yang ini nilainya adalah 42,5 tadi, ya, 42,5 di sini, ya. Ini di garis yang ada di sini, ya. Sedangkan maksimum berapa par yang bisa diinikan ya, bahwa titiknya kan di sini, ya, titiknya di sini. Sedangkan panjang DE kita lihat ya, jadi di sini bahwa dari 0 ke sininya minus 255. Ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa nah, sekarang yang ditanyakan, bila misalkan generator itu dimensuplai arus 56 ampere, power faktor 0,7. Ya. Maka Q yang bisa di apa daya reaktifnya berapa? Daya reaktifnya adalah 33,2 kvar, ya. Jadi kalau S-nya 36,5 ya, akan dihasilkan dari 56 ampere dengan power faktor 0,7 ya. Sedangkan daya reaktifnya adalah
3 P pasai A dikali sin theta. Ya. Nah, di situ jadi par yang bisa dihasilkan. Ya. Oke, ya, jadi di situ oke, ya. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, saya kira udah malam juga ya, udah hampir jam 8:30 ya. Oke, jadi kita akhiri pertemuan hari ini ya. Oke, coba sekarang tampil dulu, kita berfoto dulu semuanya ya. Pak Punten boleh minta PPT-nya nggak? Boleh, nanti saya kirimkan ke ini ya, ke chat ya. Ntar CCPT-nya saya kirimkan dulu. Ya, silakan dibuka ya di chat ya. Siapa yang moto sekarang? Sekarang tampil dulu semuanya. Oh, ini dua dua ini ya, dua dua ini. Dua kali nih nanti fotonya ya. Silakan dipoto sama siapa? Salah satu aja. Nanti dikirim ke ya ke grup aja. Grupnya nggak ada ya. Nitip aja sama PJ-nya siapa? Ya, Ya. nanti dikirimkan ya fotonya. Sok silakan tampil dulu semuanya. Biar sekalian kenal juga ini. Wah, itu Sahrul ya, ganteng sekali. Oke, oke, Angelina. Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama ya, yang keduanya. Ya. Sebentar, Pak. Hmm. Yang keduanya 1, 2, 3. Oke, Ya, sudah, terima Pak. kasih ya. Ya, nanti dikirim aja ke WA ya. Iya, Pak. Siap. Baik, terima kasih semuanya. Maaf tadi saya harus rapat, tadi saya ini, jadi kita terpaksa ya ini. Baik, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Makasih, Terima kasih, Pak. 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 Bapak. Oke, tutup ya.